Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua yang tertulis dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes, pasal 20, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus disalibkan dan mati, muridnya berada dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Mereka takut, mereka sampai kepada titik nadir terendah. Kematian Yesus merupakan pukulan berat bagi mereka. Tak dapat dipungkiri, Yesus mempunyai arti yang sangat dalam bagi kehidupan mereka. Maka sebagai murid-murid, mereka kehilangan pegangan, kehilangan induk ataupun kehilangan pengharapan. Karena itu mereka selalu berkumpul di suatu tempat karena mereka merasakan ketakutan karena Yesus guru mereka telah mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam teks khotbah kita ini kita lihat pagi-pagi benar saat masih gelap, Maria Magdalena sudah ada di makam Tuhan Yesus. Ia terkejut dan melihat bahwa kubur telah kosong. Jadi dia merasa kekhawatiran dan dia menyangka bahwa mayat Tuhan Yesus itu dicuri. Maka dengan cepat-cepat dia menjumpai murid Tuhan Yesus yang lain, yaitu Simon Petrus dan murid yang lain, mengatakan atau menyampaikan berita ini bahwa Yesus telah diculik atau Yesus telah dirampok. Maka saudara yang terkasih, ini adalah suatu hal pemahaman yang salah. Mungkin mereka melupakan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas 24 ayat 7, bahwa anak manusia harus diserahkan kepada orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mungkin inilah yang mereka takutkan atau mereka lupakan terhadap kematian Tuhan Yesus. Bahwa Yesus sudah 3 kali mengatakan penderitaannya, bahwa dia akan ditangkap, dia akan dibunuh, dia akan disalibkan, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka ini adalah satu pembelajaran bagi kita dalam segala pergumulan, dalam segala perjalanan kehidupan kita. Yakinilah kehadiran Tuhan adalah harapan yang memungkinkan kita melewati kesulitan dan beratnya beban. Maka jangan melupakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan itu adalah suluh bagi kita, terang bagi kita. Maka ketika kita berada dalam kebenaran firman Tuhan, maka cahaya terang itu akan menerangi hati dan pikiran kita dan langkah kita, sehingga kita tidak khawatir dan tidak ragu
dan bahkan tidak berpikir yang tidak benar buat peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kubur kosong bukan berarti Yesus dicuri. Tapi kubur kosong itu adalah membuktikan bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Maka ini adalah jaminan bagi kita. Jaminan iman percaya orang percaya bahwa apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Maka kebangkitan itu adalah awal iman Kristen, bahwa ya kita bukan menyembah Allah yang mati, tapi kita menyembah Allah yang hidup, yang bangkit daripada kematian. Dan ini juga adalah sumber pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, benar bahwa masalah kebangkitan adalah suatu yang tidak mudah dimengerti. Tidak mudah dimengerti bila dihubungkan dengan akal manusia. Namun yang sukar dimengerti itu dapat diterima karena Kristus adalah Tuhan. Akal yang terbatas itu tidak akan dapat menjelaskan karena kebangkitan itu adalah pekerjaan Dia ataupun pekerjaan Allah yang tidak terbatas dan tak dapat dibatasi oleh apapun. Maka kalau kita mengatakan gak mungkin Yesus itu bangkit, itu adalah kemanusiaan kita. Ya, itu cara pikir kemanusiaan kita. Tapi ketika kita berpikir bahwa Yesus itu adalah bangkit, maka kita mengenal siapa Yesus. Bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan, dan ya itu adalah merupakan pekerjaan Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kematian sendiri pun tidak dapat membatasi, tapi justru Dia dibangkitkan daripada kematian. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan itulah jaminan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak dapat Allah lakukan untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, ketika kita merasa tidak ada lagi jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi, ingatlah bahwa Allah dapat melakukan. Sebab Dia, Allah kita, adalah Allah yang telah bangkit. Ya, maka ini adalah ya pegangan dalam hidup kita. Maka serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang bangkit itu adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Kubur kosong membuktikan bahwa Sang hidup tidak bisa dikalahkan oleh maut. Kebangkitan Yesus membuktikan kebenaran ucapannya tentang dirinya dan tentang maksud kematiannya, yaitu memberikan nyawanya untuk tebus dosa kita dan kuasa maut, dan maut dikalahkan melalui kebangkitannya. Arti kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama, yaitu tanpa kebangkitan iman Kristen tidak akan ada. Maka apa yang dikatakan Paulus tadi, bahwa ketika Yesus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Maka saudara yang terkasih, mari iman percaya kepada Yesus bukanlah kesia-siaan. Iman percaya kepada Yesus itu adalah kepastian akan keselamatan kita, kepastian akan membawa kita kepada kekekalan surgawi yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Baru yang kedua, kebangkitan Yesus mendatangkan kehidupan baru. Maka saudara yang terkasih, akhir kehidupan orang percaya bukan berakhir dengan kematian, tapi itu hanyalah awal kepada kesempurnaan, awal kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Baru yang ketiga, kebangkitan adalah jaminan atas segala pengharapan kita. Maka sama seperti Yesus dibangkitkan dari kematian, demikian juga kita sebagai orang percaya akan dibangkitkan daripada kematian, dan kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam tahta kerajaan surga. Inilah sukacita yang luar biasa dalam segala kehidupan kita. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap setia kepada Tuhan, karena Paulus juga mengatakan bahwa penderitaan di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari kita ya tetap berakar dalam iman percaya kepada Yesus. Maka tidak ada yang bisa menggoyahkan kita untuk meninggalkan Yesus dalam kehidupan kita. Kebangkitan Yesus menjadi satu antisipasi atau ya pendahuluan dari masa depan,
sebenarnya kita masih berada di masa kini, tetapi dengan kebangkitan itu masa depan sudah dimulai sejak sekarang. Maka saudara yang terkasih, masa depan itu sudah dimulai sejak sekarang. Maka kekinian menentukan keakanan. Maka mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kebangkitan Yesus menjadi satu antisipasi atau pendahuluan dari masa depan. Walaupun sebenarnya kita masih berada di masa kini, tetapi dengan kebangkitan itu masa depan sudah dimulai sejak sekarang. Maka saudara yang terkasih, mari kita mempercayai bahwa Yesus itu benar-benar telah bangkit. Pengakuan bahwa Yesus telah bangkit berarti hidup kita adalah merupakan hidup Paskah, ya, hidup yang telah melewati kematian kekal, dan berarti kita sudah memiliki hidup baru, hidup di dalam pertobatan, ya. Pengakuan bahwa Yesus telah bangkit berarti hidup kita adalah Paskah, hidup yang telah melewati kematian kekal, dan berarti hidup baru, hidup yang bertobat. Maka maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, dosa telah diampuni di dalam Yesus, maka hidup kita sekarang adalah hidup yang baru, yang penuh dengan pertobatan. Artinya kita bukan lagi hidup di dalam kehidupan yang lama, tapi kita sudah hidup di dalam pembaharuan di dalam darah Kristus. Maka saudara yang terkasih, maka orang yang beriman kepada Kristus tidak akan mengalami maut lagi, tidak mengalami kematian yang kekal, tapi pasti akan memperoleh kehidupan yang kekal. Maka orang yang percaya kepada Kristus bukan lagi hidup dalam dosa, tapi hidupnya sudah hidup dalam kebenaran, sehingga dia meninggalkan dosa dan dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang Kristen bukan menyembah Tuhan yang mati, ya, kita menyembah Tuhan yang hidup, yang telah mengalahkan kematian. Kita harus percaya bahwa Dia tetap hidup dan tetap berkuasa, berkarya sampai sekarang. Maka saudara yang terkasih, bahwa kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Artinya Dia tetap peduli kepada kita sekarang, Dia tetap berkuasa, Dia tetap berkarya, dan Dia tetap dalam rancangan-rancangan yang indah yang akan Dia berikan dalam kehidupan kita. Maka jangan anggap seolah-olah Allah itu mati, Allah itu tidak peduli, Allah itu tidak menyertai dan memberkati kita. Tapi sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang terus berkarya dan Allah yang terus berkuasa. Maka yakinilah kuasa Allah lah yang memampukan kita menjalani kehidupan ini. Jangan gara-gara penderitaan, sakit, penyakit yang menahun yang kita alami dalam hidup kita, kita anggap seolah-olah Allah itu tidak memiliki kuasa. Tapi sesungguhnya yang harus kita imani bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berkarya sampai saat ini. Maka saudara yang terkasih, kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti bahwa Dia adalah Tuhan, dan bukti bahwa Injil Kristus adalah kebenaran sejati. Maka apa yang dibuatkan, apa yang telah difirmankan, apa yang telah dikatakan oleh Yesus, itu benar-benar terjadi. Maka jangan pernah ragu akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan pasti. Maka ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan melangkah dengan pasti. Kita tidak hidup dalam kecemasan, kita tidak hidup dalam kekhawatiran, tapi kita hidup di dalam keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai, memberkati, dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka mari bangkitkan semangat kita untuk selalu percaya kepada Yesus. Bangkitkan semangat kita untuk selalu mencintai Yesus dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mencintai Yesus dalam kehidupan kita, kita akan berlomba-lomba untuk memuji dan muliakan Tuhan. Kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan itu kita lakukan adalah bukti keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Maka Tuhanlah memberkati kita, dan Tuhanlah yang menyertai segala kehidupan kita. Salam.